Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan perkuliahan online mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia. Adapun Buya Andri Nurwandri yang kami hormati sebagai dosen pembimbing, kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, CLD, KHI, dan Rancangan Undang-Undang HMPA. Baik, pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Epa. Langsung saja saya mulai di poin yang pertama. A. Definisi poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari dua kata, yakni poli atau polus, yang artinya banyak. Dengan kata lain, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki yang lebih dari seorang perempuan. Atau poligami merupakan sebuah bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki beberapa orang istri dalam waktu yang sama. Istilah poligami dikenal sebelum ajaran Islam datang, bahkan hal tersebut telah ada pada masa Nabi Musa. Ajaran Nabi Musa tidak melarang perihal poligami, bahkan tidak membatasi jumlah berpoligami. Masuk di poin yang B, yaitu poligami dalam hukum Islam. Hukum Islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap pembolehan poligami dengan menjadikan kajian dalam hukum perkawinan. Para ulama bersepakat bahwa semua pria tidak boleh kawin lebih dari 4 orang istri. Dasar poligami ada pada ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 3, yang artinya, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Evi. C. Hukum poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, CLD, KHI, dan Rancangan Undang-Undang HMPA. Hukum perkawinan di Indonesia juga membuka untuk seorang laki-laki berpoligami, walaupun sesungguhnya hukum perkawinan di Indonesia ini menganut asas monogami. Asas monogami ini dimungkinkan untuk melakukan poligami bila dikehendaki. Ada yang mengatakan bahwa asas yang dianut oleh Indonesia ini adalah asas perkawinan monogami terbuka. Untuk melakukan poligami tentu harus melalui prosedur dan permohonan ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada 3 nomor hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur poligami, yaitu Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Isinya lebih detail daripada yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58. Masalah poligami di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 3 CLD KHI, yaitu 1. Asas perkawinan adalah monogami. 2. Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagaimana ayat 1 dinyatakan batal secara hukum. Poligami dalam Rancangan Undang-Undang HMPA tertera pada bab 9 beristri lebih dari 1 orang, yaitu terdapat pada Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55. Dapat dikatakan bahwa ketentuan di atas tidak hanya mengatur tentang poligami di Indonesia, tetapi juga mengatur alasan, syarat, dan mekanisme yang seharusnya dilakukan ketika seseorang hendak poligami. Bila membahas syarat di dalam poligami, sudah jelas syarat poligami merujuk
pada norma-norma di atas. Tetapi Islam juga mempunyai syarat bagi seorang muslim yang hendak berpoligami, seperti mampu berbuat adil, mampu menjaga diri supaya tidak terpedaya dengan cobaan istri dan anak-anak, dengan maksud agar ia tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan istri-istri dan anak-anaknya, mampu memberikan nafkah terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, serta ia mampu memenuhi kebutuhan lahiriah terhadap istri-istrinya, sebagai hadis Nabi, "Hai segenap pemuda, siapa di antara kalian sanggup menikah, maka menikahlah." Poin D, hikmah poligami. Mengenai hikmah diizinkannya berpoligami dalam keadaan darurat maupun syarat berlaku adil antara lain: yang pertama, memberikan kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua jika istri yang pertama tidak mampu memberikan keturunan. Yang kedua, menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina andai kata istrinya tidak dapat dikumpuli karena suatu sebab. Yang ketiga, untuk memberikan kesempatan terhadap perempuan yang terlantar agar mendapatkan suami yang dapat meningkatkan derajatnya, pendidikannya, dan kehidupannya. Yang keempat, untuk menyelamatkan suami dari hyperseks, dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Adapun hikmah dari poligami yang dapat diambil contoh dari Rasulullah SAW, yaitu ada 4 hikmah. Yang pertama, hikmah syariat. Yang kedua, hikmah pendidikan. Yang ketiga, hikmah politik. Dan yang keempat, hikmah sosial. Baiklah, kesimpulannya yaitu poligami adalah perbuatan seorang laki-laki dengan mengumpulkan untuk menjadi tanggungannya 2-4 istri. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.